Selamat pagi, Mas Ma dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Pipanya Renta dengan NIM G0024-012 dari kelompok B4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang traktus respiratorius superior. Baik, jadi untuk traktus respiratorius superior, itu eh, dimulai dari yang paling atas, ada nasus. Jadi nasus itu em, dia dari tiga tulang ya. Dia ada os nasal sendiri, ada os maksila dan os frontale. Nasal itu adalah hidung, maksila itu rahang atas dan frontale itu kepala bagian depan. Jadi kalau dilihat di sini itu ada beberapa kartilago. Jadi hidung itu pada dasarnya adalah kartilago. Kartilagonya ada alaris mayor, alaris minor, septinasi yaitu yang di tengah ini dan juga Processus lateralis cartilagus septinasi. Itu nanti di samping ini lateral cartilage of nose. Itu di sampingnya. Dan di nasus itu dia terdiri dari beberapa kongka dan beberapa meatus. Di sini bisa dilihat ada beberapa seperti tingkatan gitu. Jadi yang paling atas itu namanya kongka nasalis superior, yang di tengah kongka nasalis media, yang di bawah kongka nasalis inferior. Nah, terus ada juga Kongka ini tuh membagi-bagi, kan kongka itu seperti tulang. Jadi kongka ini dia membagi-bagi kafum nasi menjadi empat, bukan tiga tapi empat saluran udara. Jadi yang paling atas itu namanya recessus sphenoethmoidalis karena di antara sphenoid dan ethmoid. Kemudian di bawah kongka superior namanya meatus nasi superior. Di bawah kongka media namanya meatus nasi media dan di bawah kongka inferior namanya meatus nasi inferior. Jadi namanya mengikuti kongkanya. Nah, terus di sini di hidung itu kan terdapat beberapa muara-muara dari sinus ya. Jadi dimulai dari yang paling atas ini, di sini itu nanti dia menjadi muara dari sinus sphenoid. Iya, di sinus sphenoid. Jadi recessus sphenoethmoidal itu menjadi muara dari sinus sphenoid. Kemudian di bawah superior itu dia menjadi hmm, eh, di meatus nasi superior dia menjadi muara dari selule ethmoidal posterior. Jadi ethmoidal itu dia bentuknya selule, dia memiliki rongga-rongga dan ini menjadi muara untuk bagian posteriornya. Untuk yang meatus nasi media itu nanti ada bula ethmoidalis. Nah, eh, jadi nggak kelihatan di sini, tapi bentuknya seperti bola. Dia menjadi muara dari eh, selule ethmoidal media. Jadi kalau yang tadi posterior, yang ini sekarang media. Dan untuk nanti ada juga di depannya infundibulum, dia menjadi muara dari sinus frontalis dan selule ethmoidal yang anterior. Terus untuk yang paling bawah, nanti dia akan menjadi muara dari ductus nasolacrimal. Nasolacrimal itu berhubungan dengan air mata. Makanya kalau kita nangis, itu nanti hidung kita juga berair. Untuk yang selanjutnya itu faring. Faring itu em, cukup panjang, tidak panjang tapi terbagi dalam tiga bagian, yaitu nasofaring yang berhubungan dengan hidung, orofaring berhubungan dengan regio oris, dan laryngofaring, yaitu yang nanti sejajar juga dengan laring. Nasofaring itu letaknya di ini nasofaring ini juga nasofaring di bagian sini itu letaknya di VC1 sampai VC2. Jadi di nasofaring nanti di bagian belakang sini yang saya tunjukkan ada namanya optai. Optai itu adalah
ostium, pharyngeum, tuba auditiva, eustachiae. Jadi nanti dia menghubungkan antara regio nasofaring itu sendiri dengan em, timpani ada di telinga oleh saluran eustachiae. Terus untuk di orofaring itu di bagian sini mulut itu nanti ada epiklotis. Epiklotis itu adalah ini untuk memisahkan antara saluran nafas dan saluran makan. Dan untuk orofaring sendiri dia terletak di VC2 sampai VC3. Nanti juga kan di sini terlihat bawah sedikit nih, ada cekungan gitu. Nah, cekungan itu namanya valekula. Valekula itu jadi tempat kalau ada benda-benda tumpul tertelan, dia akan tersimpan di valekula. Terus yang terakhir adalah ada laringofaring. Laringofaring itu ya yang bagian sejajar dengan laring. Dia letaknya di VC3 sampai dengan VC5. Setelah itu masuk ke laring. Jadi untuk laring ada dia saluran pernafasan dan dia terdiri dari lumayan beberapa banyak kartilago, tapi yang paling penting itu ada kartilago tiroid, jadi dia yang paling atas. Terus cricoidea itu dia yang melingkarnya. Epiklotis yang sudah dibahas tadi, epiklotis masuk laring, maaf, yang menjadi seperti penonjolannya gitu. Terus ada dua lagi, arytenoidea yang seperti bentuk piramid di belakang di sini, dan dari arytenoidea nanti akan ada penonjolan. Nah, penonjolannya itu disebut corniculata. Jadi untuk di laring juga ada struktur lain namanya pita suara. Untuk laring tidak begitu banyak, hanya itu saja. Baik, terima kasih sudah mendengarkan tentang anatomi mengenai traktus respiratorius superior. Sekian, terima kasih.